Otoritas Jasa Keuangan mengingatkan agar seluruh bank tetap menerapkan prinsip tata kelola yang baik dalam menjalankan fungsi intermediasi. Pesan ini disampaikan regulator di tengah upaya bank mencapai target penyaluran kredit. Perbankan wajib senantiasa menerapkan tata kelola dan manajemen risiko yang memadai, kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rey di Jakarta. Dikutip Minggu 2 November tahun 2025, penyaluran kredit di seluruh segmen nasabah, kata Dian, perlu dilakukan dengan keahlian dan risk appetite bank. Ini juga menjadi respons OJK dalam merespons laporan adanya praktik di sejumlah bank yang meminta seluruh karyawan mencari nasabah baru, hingga pegawai bank yang mengambil kredit pribadi dengan nominal tertentu. Adapun pemberian kredit kepada pegawai bank, lanjutnya, pada dasarnya lazim dilakukan di industri perbankan, terutama untuk kebutuhan multiguna. Pemberian kredit pada pegawai bank, khususnya dalam mendukung kebutuhan pegawai yang bersifat multiguna, telah lazim diterapkan dengan tetap, memperhatikan persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan bank, kata dia. Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut penyaluran dana pemerintah senilai 200 triliun rupiah pada Bank Himbara berjalan dengan cepat. Penyalurannya sudah bagus. Bank-bank pada ngebut lah. Saya pikir ada beberapa yang minta tambahan lagi, jadi mereka mampu menyalurkan, kata Purbaya. Menurut Purbaya, penempatan saldo anggaran lebih APBN membuat perbankan untung. Ia menilai bank bisa menyalurkan kredit dalam volume besar dengan modal yang relatif kecil. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa meyakini penempatan dana segar sebesar 200 triliun rupiah di perbankan bisa menggerakkan perekonomian lebih cepat dan akan berdampak pada penerimaan negara dari sektor pajak. Setiap pertumbuhan ekonomi 0,5% bisa menambah penerimaan pajak hingga 100 triliun rupiah. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa meyakini penempatan dana segar sebesar 200 triliun di perbankan Himbara bisa menggerakkan perekonomian lebih cepat. Nantinya jika ekonomi berjalan, penerimaan negara dari sektor pajak akan naik. Menurut Purbaya, setiap pertumbuhan ekonomi 0,5% bisa menambah penerimaan pajak hingga 100 triliun rupiah. Purbaya optimistis dampak dari penempatan dana segar di perbankan akan terasa dalam beberapa bulan ke depan melalui peningkatan penyaluran kredit. Kalau pertumbuhan ekonomi Anda lebih cepat dari sedikit tempat dibanding yang lalu, pajaknya juga akan tumbuh lebih cepat, lebih tinggi, lebih banyak. Kalau kita anggap rasio pajak ke PDB-nya konstan, setiap kenaikan 0,5% dari pertumbuhan ekonomi, saya akan dapat pajak tambahan sekitar berapa ya? Kalau nggak salah saya nggak salah itu 100 triliun lebih. Jadi saya taruh bibit uang di bank dengan harapan akan menjalan supaya pada akhirnya pendapatan pajak saya naik. Seperti diketahui, penyaluran dana segar sebesar 200 triliun rupiah ke perbankan Himbara telah terrealisasi. Pemerintah berharap dana segar tersebut dapat memperkuat likuiditas perbankan yang pada akhirnya mampu menciptakan peluang ekonomi melalui penyaluran kredit ke sektor real. Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel. Otoritas Jasa Keuangan akan memantau guyuran dana segar sebesar 200 triliun rupiah ke 5 bank Himbara. Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menyatakan ada 2 dampak yang ditimbulkan dari penyaluran dana tersebut, yakni peningkatan likuiditas dan menambah kemampuan bank menyalurkan kredit. Menurut Mahendra, secara teknis rasio alat likuid terhadap dana pihak ketiga meningkat. Dengan masuknya dana segar tersebut, rasio alat likuid terhadap dana pihak ketiga sudah berada di atas 20%. Rasio tersebut merupakan ambang batas atau threshold yang baik untuk mengukur likuiditas suatu bank. Suntikan dana dari pemerintah juga diakui menyebabkan rasio kredit terhadap dana pihak ketiga atau loan to deposit ratio bank turun, sehingga memberikan ruang lebih besar bagi bank-bank tersebut untuk memberikan pinjaman kredit kepada debitur. Sudah kami pantau, itu adalah setidaknya 2 hal. Pertama dari segi likuiditas, karena memang ini adalah terkait dengan bank-bank Himbara, maka masuknya
dana 200T tadi telah meningkatkan posisi likuiditas dari bank-bank himbara. Kalau mau sedikit lagi lebih teknis ya, yang rasionya antara alat likuid dengan dana pihak ketiga DPK itu sebelumnya beberapa di bawah 20%. Dengan adanya masukan dana 200T ini sekarang sudah berada di atas 20% semua. Dan memang 20% itu threshold yang baik. Badan Anggaran DPR RI tegas menolak usulan tambahan anggaran sebesar 14,92 triliun rupiah dari Otorita Ibu Kota Nusantara atau untuk proyek pembangunan IKN. Ya, penolakan tambahan anggaran tersebut diprediksi berdampak besar terhadap progres pembangunan tahap kedua IKN. Dalam rapat kerja, Badan Anggaran DPR RI resmi menolak permintaan tambahan anggaran sebesar 14,92 triliun rupiah dari Otorita Ibu Kota Nusantara atau OIKN. Dengan keputusan ini, pagu anggaran OIKN tahun 2026 tetap berada di angka 6,2 triliun rupiah. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono menyebutkan penolakan tambahan anggaran IKN tersebut bisa berdampak besar terhadap progres pembangunan tahap kedua IKN, di mana tahap kedua ini seharusnya berfokus pada pembangunan kawasan legislatif, yudikatif, serta infrastruktur pendukung. Mohon tambahan 14,92 triliun yang totalnya adalah masih dalam kerangka anggaran 48,8 triliun yang sudah disetujui oleh Bapak Presiden untuk ditugaskan pada kami mulai membangun dan menyelesaikan ekosistem yudikatif dan legislatif selama 3 tahun sejak 2025 dan sampai dengan 2028. Basuki menambahkan usulan tambahan anggaran 14,92 triliun rupiah tersebut sebenarnya merupakan bagian dari kerangka besar anggaran pembangunan IKN tahap kedua yang mencapai 48,8 triliun rupiah dalam 3 tahun mendatang. Sementara target yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto adalah menjadikan IKN sebagai ibu kota politik pada tahun 2028. Oleh sebab itu, pembangunan gedung DPR, MPR, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung hingga hunian penunjang harus dikebut sesuai jadwal. Dari Jakarta, tim liputan IDX Channel. Sementara itu, Komisi 2 DPR RI menilai keputusan menolak usulan tambahan anggaran Otorita IKN 14,92 triliun rupiah merupakan hasil rapat Badan Anggaran yang diterima Komisi 2 melalui surat tertanggal 11 September 2025. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Zulfikar Arse Sadikin menegaskan bahwa hasil rapat dengan Badan Anggaran diputuskan secara tegas bahwa seluruh tambahan anggaran untuk tahun 2026 tersebut tidak dikabulkan. Dengan demikian, pagu anggaran Otorita untuk proyek pembangunan tahap 2 IKN tetap sebesar 6,26 triliun rupiah sesuai hasil rapat sebelumnya bersama Kementerian Keuangan dan Bappenas. Zulfikar menegaskan keputusan menolak tambahan anggaran IKN ini menandakan perlunya fokus penggunaan anggaran sesuai pagu yang telah ditetapkan, bahwa uang negara digunakan secara efektif dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh publik. Lalu Otorita Ibu Kota Nusantara, minta tambahan 14 triliun 920 miliar rupiah. Nah, ini semua sudah kita tetapkan pada pendalaman di kesimpulan yang lalu dan sudah kita komunikasikan dengan Banggar, masing-masing anggota Banggar dari Komisi 2. Namun demikian, ini kita dapat surat dari Banggar tertanggal 11 September 2025 terkait penyampaian hasil pembahasan RUU APBN tahun anggaran 2025. Nah, ini 8 mitra kerja kita berdasarkan surat ini yang ditandatangani oleh Ketua Banggar tidak mendapatkan tambahan apapun dari usulan tambahan yang diajukan Bu Menteri